Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Divos. Pada hari ini kami akan menyampaikan salah satu isu yang menarik ya untuk bisa kita bicarakan bersama mengenai Web of Science ID atau Researcher ID ya, yang mana di dalam Sinta, jika Bapak Ibu merupakan dosen, itu diminta ya di dalam salah satu kolom untuk keluaran publikasinya. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita mau melakukan proses update, kemudian mau kita eksplorasi, kira-kira apa saja yang bisa kita gunakan ya, dan kita lakukan penambahan pengurangan dari setiap profil yang ada di dalam Web of Science. Nah, ini akan kita coba sampaikan beberapa tips and tricks-nya ya. Nah, kemudian ini merupakan bagian awal, bagian depan kalau kita sudah memiliki akun, kemudian nanti kita bisa melakukan proses updating dari segi ID yang digunakan. Nah, kemudian juga di bagian sini ini bisa terlihat ya, researcher profil segala macam ini masih kosongan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bisa kita tambahkan ya beberapa bagian kolom-kolom yang sudah tersedia di profil dari Web of Science kita. Nah, ini ada view my researcher profile di sini. Ibu bisa lihat. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ya, saya masih belum begitu banyak ya publikasinya. Ini merupakan saya, profil saya. Nah, kemudian bisa kita kembali ke sini dan kita bisa menambah ya dari beberapa bagian. Contoh misalnya add publication di sini. Nah, di dalam add publication kita bisa add email address di sini. Dia nanti klik add. Kemudian bisa di search di sini ya. Jadi kalau ada apa-apa yang berkaitan sama publikasi, dia bisa memberikan email ataupun informasi awal ya ke email kita. Kemudian di sini kita bisa juga menggunakan doi. Misalnya saya terbit di waktu 2000 Library and Report UNER ya. Record dan Library, sorry. Nah, ini salah satu terbitan saya di 2019, agak lama pastinya ya. Semoga kedepannya bisa lebih aktif dan juga produktif kembali pastinya. Nah, ini artikel saya sebagai penulis kedua. Nah, ini doi-nya. Dan kita save. Dan dari sini bisa kita tambahkan. Dan kita search. Dan ini tampil ya berapa metadata yang sudah dihasilkan dari doi. Kemudian ini ada keterangan kosong ya, karena memang tidak tersedia mungkin di doi. Dan di sini bisa kita add publication. Jadi di sini sudah ada keterangannya, publication add successful ya. Nah, kemudian dari sini juga bisa kita tambahkan dalam bentuk file upload ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan dari format RIS, BibTeX, CSV file yang biasanya bisa kita dapatkan dari Mendeley ataupun Zotero. Kemudian nanti bisa kita ekspor ya, dan nanti bisa diupload di bagian sini. Nah, berikutnya juga bisa kita lakukan bentuk sinkronisasi dari ORCID. Nah, di sini sudah kita lakukan bentuk sinkronisasi ya.
contohnya, kemudian kita dulu di sini. Nah, ini kita coba orchid sync. Some setting are not available. Change the ini some setting ya. Edit profile dulu. Oh, cocok. Ini review. Ada beberapa yang tidak didapatkan ya. Nah, coba. Nah, ini jadi dari kondisi tadi yang belum bisa aktif, ini sudah kita on. Dan di sini bisa kita lanjutkan dengan kita klik save and close. Jadi kalau ada artikel dari orchid kita di sini, ya. Nah, nanti akan dilakukan proses update oleh Web of Science. Baik. Berikutnya dari sisi di sini ya. Nah, ini tadi udah. Nah, ini dia. Nah, ini ada lagi tambahan-tambahan lainnya. Ini ada Web of Science Academy kalau misalnya memang bisa kita ikut sertakan ya. Ini berkaitan sepertinya sama beberapa informasi yang produk-produk dari Web of Science sepertinya. Kemudian kalau kita melakukan bentuk add peer review di sini, jurnal apa? Misalnya saya di jurnal FPPTI. Saya mereview salah satu jurnal dari Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia. Nah, kemudian dari sini saya bisa tambahkan detail perform. Wah, ini tapi yang memang harus tersedia ya di dalam Web of Science pastinya ya. Ini misalnya obsesi. Di jurnal obsesi. Nah, ini kan ada nama saya juga di sini. Jadi tadi yang di FPPTI saya coba ganti karena memang harus ada jurnalnya terlebih dahulu ya di Web of Science. Saya masuk. Nah, sepertinya udah. Tapi dulu nama saya ada di sini. Sepertinya terlewat ya. Nah, dulu ada nih. Tapi mungkin sedang disesuaikan. Nah, kemudian saya tambahkan di sini di tahun berapa ya? 2022 misalnya. Kemudian 01 dan dari sini artikelnya apa yang dilakukan bentuk di reviewnya. Kemudian add review kontennya apa. Kemudian dari sini bisa kita tentukan show journal of conference ya. Kemudian hide review content. Misalnya
Ini belum. Kalau misalnya ini if the article you review has been published ya. Tapi kalau misalnya belum, tidak masalah. Ini juga sama dan bisa kita pilih nanti. Tapi untuk contoh saja bisa kita create di sini. Nah, dari sini nanti bisa kita lakukan. You can verify this review forwarding corresponding review receipt. Nah, nanti ada semacam email ya dari pihak Web of Science. Nah, kemudian di sini juga ada generate link untuk ya, invite dalam bentuk kolaborasi. Lalu di sini editor name-nya saya coba penambahannya. Kemudian saya klik invite. Nah, ini sudah dilakukan. Lalu kita kembali lagi ke sini. Nah, dari sini bisa juga kita tambahkan beberapa ya, export my CV misalnya. Ini bisa dalam bentuk PDF atau dari OrChid. Kemudian apa-apa saja yang mau kita tambahkan ya, jika ada. Lalu preprint article, dissertation mungkin ada, kemudian review, editorial record. Kemudian dari sini bisa kita lakukan download my profile ya. Nah, yang jelas ini sudah kita lakukan dengan proses penambahan di sini. Nah, kemudian ini kan ada. Nah, ini kenapa saya menggunakan ini, karena menggunakan akun dari Kemdikbudristek. Nah, kemudian dari sini, jadi nanti akun itu merupakan representatif dari penulisnya ya. Nah, tapi kita bisa lakukan proses penyesuaian dengan cara di bagian sini, di bagian settingnya nih, change address. Nah, kemudian data yang sudah ada di sini, ini merupakan hasil sinkronisasi ya dari OrChid. Tapi kalau researcher ID-nya ini sama seperti profil yang tadi saya sampaikan. Oh, ini tinggal diedit. Harusnya bukan Arianda, tapi Dwi Fajar Saputra. Oke. Nah, ini keterangan display, kemudian organization name-nya. UPN Veteran Jakarta ya. Nah, ini kemudian save. Kemudian dari sini bisa kita lanjutkan ke linknya. Nah, ini kan update ya. Jadi kalau sudah seperti ini, bisa kita kembali ke open dashboard-nya ya, di bagian bawah. Di bagian sini, profil. Oke. Nah, ini nanti bisa kita lanjut dari beberapa bagian dan lakukan kembali untuk proses PDF tadi. Nah, berikutnya ada juga beberapa settingan yang nantinya bisa dilakukan untuk penambahan dari segi profil yang ada di Web of Science. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mengucapkan terima kasih. Jangan lupa di-subscribe dan juga disebarluaskan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.